kami kembali saat lagi. Yang nikmati penerimaan di sadar itu yang dari SMK yang itu dari Banten. Karena kenapa dia datang dengan membawa keahlian sertifikasinya ini, apalagi dengan dunia industri semua suka kualifikasi standarisasi pekerjaan motor nih. Terus Pak. Ini soalnya live. Ya, saat ini tim liputan RRI Samarinda menyiarkan langsung dialog interaktif halo lokal tim dari di atas kapal Pesut Bentong, kapal wisata RRI Samarinda. Dan saat ini ada 3 narasumber yang berkompeten, yang berperan dan aktif dalam acara Halo Kaltim 26 September 2020. Dan kita akan mulai lagi dialog interaktif setelah jeda pemutaran lagu dari studio. Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Pagi ini ya menjelang siang, hal ini juga yang kita perbincangkan, bagaimana pandemi COVID bisa turun dan kontribusi RRI untuk tentunya berperan penuh ya bersama-sama dengan pemerintah menurunkan tingkat kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia, bahkan terkhusus di Kalimantan Timur. Dan saat ini pendengar, kami informasikan juga suasana ini luar biasa, angin sepoi-sepoi ya. Bapak sudah ketahui nih sepoi-sepoi. Pemandangannya ini adalah emas hitam. Nah, emas hitam dari Kalimantan Timur atau batu bara begitu ya. Nah, ini ada kapal kelontok begitu ya. Kita bisa melihat beberapa masjid. Kita ini menyusuri kawasan seberang, Samarinda seberang begitu ya, Kecamatan Samarinda seberang. Dari Samarinda Kota kita menuju Samarinda seberang. Dan hari ini pun kita masih berbicara mengenai bagaimana upaya peningkatan sumber daya manusia Kalimantan Timur tengah pandemi COVID-19. Nah, ini tidak melulu menjadi seorang pegawai negeri sipil untuk menjadi sukses dan kaya begitu ya. Sektor bisnis, sektor usaha juga mungkin menjadi salah satu yang harusnya bisa dikedepankan begitu ya. Salah satunya adalah sektor emas hitam di Kalimantan Timur. Nah, ini tahukah Anda pendengar, ini saya juga sempat berbicara dengan pengamat ekonomi Kaltim. Ini satu gundukan ini nilainya 1 sampai 10 miliar. Jadi kalau ada 4 gundukan tinggal dihitung saja. Wah, ini luar biasa miliaran. Gimana Bang? Gimana? Aduh, mana? Ini satu ponton ini aja, ini bisa menghasilkan sebetulnya keahlian yang dibutuhkan ini kalau ya, kita serius. Betul. Ya, betul. Ada Satu cara. ini aja. Coba bayangkan kita sepanjang jalan ini aja udah berapa saya hitung, sudah ada 10 saya lihat ini. Lihat, bayangkan. Betul. Kita nggak perlu lagi 100 miliar loh, Pak. Kalau asumsinya satu ponton itu 10 miliar loh ya. Betul. 1 miliar luar biasa ya. Seliuran di Sungai Mahakam. Nah, Pak Mariman kayaknya mau beralih pekerjaan ini. Jadi bisnis batu bara ya, Pak. Baik, kita terima
telepon. Silakan untuk Anda yang bergabung, silakan di 73656674345 ya. Untuk Anda di luar kota Samarinda boleh menggunakan kode wilayah 0541 silakan 73656743495 nanti ya. Tapi sayangnya kita tidak on air kan begitu ya. Kita akan mendengarkan suara-suara merdu Ibu dari Ibu juga pasti kan Bu Rara ada lagu khusus begitu. Apakah lagu Inul masih Bu? Tapi yang jelas kalau Pak Mariman sudah ada lagunya Bu. Armada harusnya. Kalau Pak Dok, kenapa? Konser Pak ya? Nanti duet sama Ibu juga ya. Ada Ibu dokter juga di sini. Jadi Pak Mariman dokter, ibunya dokter di puskesmas ya. Tapi kalau Bang Rusman di lagunya Anima. Cinta bilang cinta. Wow. Dengan bintang. Tapi sayang sekali tidak bisa kita on air kan. Tapi mungkin nanti ketika pandemi Covid sudah berlalu kita bisa tembang kenangan ya. Ketika Covid sudah berlalu. Baik, apakah sudah penelpon? Kita akan terima penelpon. Silakan di 736567495. Nah, mungkin tanggapan dulu nih. Saya minta ke Pak Dr. Mariman Darto. Kita hari ini live di perairan Sungai Mahakam sebagai Kepala Lan Kalimantan Timur melihat potensi yang bisa dihasilkan dari perairan Sungai Mahakam dari perspektif Pak Dokter ini seperti apa? Saya yakin bahwa kita bisa ya. Ada diskusi yang kami lakukan bersama teman-teman dari Bapenas kemarin saat kita sedang melakukan kajian tentang IKN dan salah satu hal yang kami perhatikan sebetulnya adalah soal wisata. Ya. Jadi potensinya sangat besar. Ada 137 destinasi di Kalimantan Timur yang sekarang merana. Ya, merana. Dan salah satu kita lagu yang bisa kita nyanyikan salah satu adalah merana ya. Iya, siap. Bagaimana tidak merana? Semua itu upaya kita ya untuk diselesaikan dengan COVID-19 sekarang ini. Dan yang kedua, alasannya selalu klise bahwa kita tidak punya anggaran. Sebenarnya tidak harus dengan anggaran, inovasi itu tidak harus dengan itu. Beberapa contoh yang menarik menurut saya adalah Kaltimpos juga sudah menampilkan satu contoh yang menarik bagaimana di kompleks di lahan miliknya ABK Mas itu ada bagaimana kemudian masyarakat lembaga swadaya masyarakat itu bisa mengembangkan lahan eks tambang Ya. lalu kemudian dia membuktikan bahwa apakah memang produksi pangan lewat bagus padi itu bisa dilakukan. Bagus gambarnya nih Pak. Nah, tren ke depan Kayak gini kan ini, bagus. Lebih ke ekoturism. Ekoturisme Dan betul. karena memang wilayah kita ada air ya, kemudian ada daratan yang cukup indah, cantik dan sebagainya. Bahkan eks tambang sebenarnya juga bisa menjadi museum yang bisa kita kembangkan, yang tentu menjadi salah satu alasan kita untuk terutama menarik dan menjadi daya tarik bagi teman-teman kita di daerah lain. Iya. Tapi intinya prinsipnya adalah tidak ada alasan untuk tidak berkembang, tidak ada alasan untuk tidak tumbuh, dan saya yakin ini bisa kita lakukan. Iya. Ya. Ya, jadi memang beberapa pengusaha kita di bidang pariwisata ini sangat merana. Ya. Hari ini juga merana, corona merana nih ya, karena panas ya. Corona merana dalam tubuh kita ini Pak. Butuh 1 jam untuk agar tidak menunda ya. Kita harus berjemur juga agar corona segera hilang, lepas dari tubuh kita ya Pak ya. Pak Dr. Mariman sudah menyampaikan kemudian bagaimana perspektif dari Pak Rusman Seraya kita nanti kita bergabung. Ya, saya kira memang betul Mbak Ita bahwa kita tidak boleh pasrah dan menyerah dengan keadaan yang ada ini. Ya. Kita harus keluar dari, justru kita harusnya keluar dari kondisi seperti ini. Bagaimana caranya? Saya kira memang semua kekuatan yang kita miliki kita coba maksimalkan dengan baik, tapi tentu tidak dengan cara serampangan, karena kalau dengan cara serampangan juga malah bisa sebaliknya menjadi bolak balik. Oleh karena itu perlu strategi yang kita anggap memang lain daripada biasanya, karena kita ini kan seringkali terjebak pada zona nyaman. Ya, betul sekali. Zona nyaman, tidak pernah kita berpikir keluar dari zona nyaman itu untuk dilahirkan sesuatu yang lebih besar. Nah, maka itu SDM kita harus kita genjot sebetulnya. Banyak sebetulnya inovasi-inovasi yang lahir dengan potensi yang kita miliki. Tetapi memang tidak bisa ujuk-ujuk muncul. Ini harus dirangsang.
berdasarkan kita pandangannya atau mungkin dalam kebijakan pemerintah daerah menurut saya perlu dilibatkan supaya biasanya teman-teman di swasta itu dia punya kreativitas yang tinggi di dalam soal kebijakan dalam soal hal-hal tertentu misalnya bisa membantu daerah. Contoh kasus misalnya sektor-sektor yang menjadi unggulan kita yang selama ini kita sampah, tapi itu bisa dikelola. Ya, nilai rupiah. Ya, nilai rupiah itu menurut saya itu digali potensi tinggi. Nah, misalnya kawasan tambang yang banyak itu perlu juga melahirkan kebutuhan untuk ada begini. Pendidikan ke depan itu tidak boleh juga diarahkan semata-mata untuk kepentingan kebutuhan kerja, Ya. tetapi juga kita harus berpikir. Jadi pada sama pemikir kita itu menghilangnya gitu. Betul. Karena kalau tanpa pemikir bahaya juga masa depan kita ini. Maka itu laboratorium atau praktik-praktik untuk belajar itu juga harus dimaksimalkan. Termasuk misalnya laboratorium alam yang mestinya menjadi alat penelitian kajian kita untuk pengembangan ke depan itu disisain, jangan juga dihabisin. Kan semuanya mau main babat habis semua. Ini apa? Tidak ada lagi alat atau kepentingan untuk cara berpikir lebih jauh ke depan untuk lebih generasi gitu. Seolah-olah hari ini kita mau habiskan semua harta kekayaan dari Tuhan gitu. Padahal bumi ini kan jalan terus dan kita bisa saja hilang gitu. Generasi ada begitu. Kita harus sisain untuk generasi kita. Itulah yang disebut dengan sustainable kan. Sustainable. Gitu. Nah, kalau kita lihat di depan kita nih, Pak Rusman, boleh berdiri nggak Pak Rusman? Nah, ini Ibu juga boleh ikut begitu. Nah, ini kan sebenarnya kita melihat perairan sungai kita puluhan tahun begini-begini saja gitu ya. Pak Rusman di sini sudah puluhan tahun begitu. Pandangan ini tidak ada yang jadi berubah begitu. Dasar dengan zaman saya dulu ketika saya masih kuliah di sini Pak Pariman, jadi yang paling berubah itu paling bangunan-bangunan di sekitar. Kalau luasan sungai masih kayak gini, warna sungai juga tak berubah-berubah. Nah, sebenarnya masukan dari legislator tentunya untuk Samarinda yang lebih baik, Kaltim yang lebih baik, harus apa yang harus menjadi prioritas gitu? Ya, menurut saya memang strategi pembangunan itu yang harusnya dibuat sedemikian rupa, kemudian potensi-potensi yang kita miliki itu yang mestinya menjadi fokus kita. Fokus ya, baik. Fokus kita. Nah, kita selama ini seringkali kebijakan-kebijakan itu terlalu banyak dipengaruhi oleh kepentingan luar Kalimantan Timur. Akhirnya apa? Kita menghilangkan dimensi kedaerahan, potensi-potensi itu. Nah, termasuk misalnya kebijakan investasi. Kebijakan investasi kita itu tidak bersandarkan pada basis lokal yang sesungguhnya utuh. Kita mengandalkan basis investasi kita itu mengandalkan kebutuhan yang sifatnya dari luar. Baik, Bang Usman, kita tahan dulu, ada telepon dari Samarinda, ada Pak Edwin, kita terima Pak ya. RRD, selamat pagi. Siap, terima kasih Pak Edwin. Siap. Terima kasih ya, kita berdialog dengan bapak-bapak narasumber yang cukup cerdas. Ya. Sebagai masyarakat Pak, ada yang bertanya dengan bapak-bapak narasumber mengenai dari pendidikan vokasi Pak. Nah, juga ini ada hubungannya dengan daerah tertinggal Pak. Saya pernah mendengar di RRI, menurut informasi dari RRI itu ada 25 kampung yang sangat tertinggal gitu di Kaltim. Ya. Itu kalau salah pernyataan Bapak Gubernur gitu. Nah, yang ingin saya hubungkan dengan pendidikan vokasi. Bagaimana dengan adanya pengalihan pendidikan SMA, ataupun KMA, sekolah kehutanan ya, yang merupakan sekolah kedinasan, dialihkan ke dinas pendidikan. Nah, ini untuk mendidik ya, minimal itu putra-putra daerah yang sangat tertinggal ini gitu, untuk membantu itu pengembangan sumber daya manusia
di daerahnya gitu. Ya. Karena walaupun bagaimana, mereka kan rata-rata itu paling tinggi itu pendidikannya SMP gitu Pak. Jadi ini mohon bagaimana jalan keluarnya untuk tetap ini daerah apa namanya 25 kampung virtual ini bisa di apa namanya bisa menunjang satu yang mandiri, yang itu maju lah gitu. Nah ini mohon penjelasannya Pak. Ya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Edwin di Samarinda sudah bergabung. Kita masih menanti penelpon yang lain, manakala ada yang bergabung silahkan di 736566 743495 ya. Untuk Anda di luar kota Samarinda boleh menggunakan kode wilayah 0541. Langsung saja dijawab, dilanjutkan dulu oleh Bang Rusman sedikit tadi. Jadi begini, Tamarima. kalau soal pertanyaannya Pak Edwin tadi, sebetulnya meskipun dialihkan kemanapun itu SKMA, SPMA dulu, Ya. mestinya tidak perlu berubah apa namanya ruhnya begitu ya, tetap mestinya seperti itu, meskipun pengelolaannya tidak lagi dibawa sebagai apa sekolah yang dia langsung ditangani oleh satu yayasan begitu. Iya. Karena mungkin tujuannya pemerintah untuk semua digabung atau dibawa dengan Diknas itu dalam rangka supaya fokus, tetapi tidak boleh tercabut dari akar esensi dari satuan pendidikan itu. Iya. Nah, memang yang jadi masalah itu barangkali saya dengar memang itu ada keluhan dari situ karena apa namanya orientasinya berubah, kemudian ruhnya di situ dulu waktu ketika ditangani oleh kehutanan misalnya mungkin ada muatan-muatan yang sifatnya lebih spesifik dan lain sebagainya akhirnya hilang dan lain sebagainya. Nah itu yang mestinya tidak boleh hilang meskipun peralihan untuk tata kelolanya bukan lagi di kedinasan. Itu yang menurut saya itu mestinya